Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan materi menganalisis pertahanan dan keamanan Indonesia serta sengketa wilayah internasional. Selamat menyaksikan. Pengertian pertahanan dan keamanan Indonesia. Pertahanan dan keamanan adalah upaya suatu negara untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan rakyatnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Bagi Indonesia, pertahanan dan keamanan memiliki arti yang sangat penting, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tujuan dan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Tujuan utama pertahanan dan keamanan Indonesia adalah melindungi kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman, menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia, serta menciptakan stabilitas nasional agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pertahanan dan keamanan juga memiliki fungsi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Jika keamanan negara terganggu, maka kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik juga akan ikut terganggu. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan bukan hanya urusan aparat negara, tetapi juga menjadi kepentingan seluruh masyarakat. Pertahanan yang kuat akan membuat Indonesia dihormati oleh negara lain, sedangkan keamanan yang stabil akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jenis-jenis ancaman terhadap Indonesia. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman normaliter. Ancaman militer berasal dari kekuatan bersenjata negara lain yang dapat menggunakan kedaulatan Indonesia seperti pelanggaran wilayah laut dan udara dan konflik. Perbatasan seperti potensi perang, meskipun Indonesia tidak dapat terlibat dari konflik bersenjata, ancaman semacam ini tetap harus diwaspadai karena wilayah Indonesia sangat luas dan strategis. Sementara itu, ancaman non-militer justru lebih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, terorisme, radikalisme, dan separatisme. Perdagangan narkoba, kejahatan lintas negara, konflik sosial, menyebarkan hoaks, serta kejahatan siber. Selain itu, bencana alam juga dapat terjadi ancaman terhadap keamanan nasional karena dapat menggunakan stabilitas masyarakat dan perekonomian. Ancaman tersebut tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi dampaknya dapat sangat besar terhadap persatuan bangsa dan ketahanan nasional jika tidak ditangani dengan serius. Upaya pemerintah dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya strategis. Salah satunya adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista, agar TNI memiliki peralatan yang lebih canggih dan mampu menjaga wilayah darat, laut, dan udara secara maksimal. Pengertian dan penyebab sengketa wilayah internasional. Sengketa wilayah internasional adalah perselisihan antar negara mengenai batas wilayah darat, laut, atau udara. Sengketa ini biasanya terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap perjanjian lama, faktor sejarah, serta kepentingan ekonomi seperti sumber daya alam, minyak, gas, dan jalur perdagangan. Dalam konteks Indonesia, sengketa wilayah sering berkaitan dengan wilayah laut karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Ketidakjelasan batas wilayah dapat menyebabkan pelanggaran wilayah, pencurian sumber daya alam, serta ketegangan hubungan antar negara. Oleh karena itu, penegasan batas wilayah menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan negara tetangga. Contoh sengketa. Wilayah yang melibatkan Indonesia, salah satu contoh sengketa wilayah yang paling dikenal adalah sengketa di Laut Natuna Utara.
Indonesia menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Namun Tiongkok mengajukan klaim sepihak tidak diakui oleh hukum internasional. Untuk menjaga kedaulatan, Indonesia merupakan patroli rutin diplomasi serta menguatkan kehadiran negara di wilayah tersebut. Contoh lainnya adalah sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia, baik di wilayah darat, Kalimantan maupun perairan seperti Ambalat. Meskipun pernah menimbulkan ketegangan, kedua negara berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui perundingan dan jalur diplomasi. Selain itu, Indonesia juga melakukan penegasan batas wilayah dari Timor Leste dengan Timor Leste, terutama setelah negara tersebut merdeka. Proses perundingan dilakukan secara bertahap dan berdamai untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menghormati. Dampak sengketa wilayah terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia. Sengketa wilayah internasional dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Salah satunya adalah terganggunya stabilitas nasional karena konflik dapat memicu ketegangan politik dan sosial. Sengketa juga dapat merusak hubungan diplomatik antar negara jika tidak ditangani secara bijaksana. Selain itu, sengketa wilayah dapat mengganggu keamanan di wilayah perbatasan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran wilayah. Dampak lainnya adalah terhambatnya pemanfaatan sumber daya alam seperti perikanan, minyak, dan gas bumi karena adanya ketidakjelasan wilayah pengelolaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wilayah harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Peran diplomasi dan kerjasama internasional. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak memihak blok kekuatan manapun, tetapi tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam menyelesaikan sengketa wilayah, Indonesia lebih mengutamakan jalur diplomasi, perundingan, serta hukum internasional dibandingkan penggunaan kekuatan militer. Indonesia juga aktif dalam kerjasama regional melalui ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama dalam bidang keamanan maritim, pemberantasan terorisme, dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Selain itu, Indonesia turut berperan dalam berbagai forum internasional guna mendorong penyelesaian konflik secara damai. Di samping diplomasi, pemerintah juga memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan melalui patroli keamanan, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan agar mereka merasa aman dan bangga sebagai dari NKRI. Sebagai kesimpulan, pertahanan dan keamanan Indonesia merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan lokasi geopolitik yang dinamis, Indonesia menghadapi berbagai ancaman baik militer maupun non-militer yang harus dihadapi secara serius dan berkelanjutan. Sengketa wilayah internasional menjadi salah satu tantangan penting, terutama di wilayah laut dan perbatasan negara. Namun, Indonesia memilih menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur diplomasi, hukum internasional, serta kerjasama antar negara demi menjadi perdamaian dan stabilitas kawasan. Dengan sistem pertahanan yang kuat, diplomasi yang bijak, serta didukung seluruh rakyat Indonesia diharapkan mampu menjaga kedaulatan dan keamanan nasional sekaligus berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. Sekian materi kami. Tujuan dan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Tujuan utama pertahanan serta meningkatkan kerja